Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Herdiana Kusuma sebagai moderator presentasi pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Rizal Zailani, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, saya bersama rekan saya, Desi Nurul Fitri, akan menyampaikan presentasi pada kelompok 1 mengenai pembahasan pendahuluan dan konsep dasar kewirausahaan. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Desi. Let's get started. Baik, kita langsung aja ke bab 1 ya. Di bab 1 ini kita akan membahas pentingnya minat berwirausaha, kewirausahaan dan perguruan tinggi, dan juga meretas jiwa wirausaha melalui perguruan tinggi. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah orang yang melakukan kegiatan usaha yang ditandai dengan kecerdasan atau bakatnya dalam mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyelenggarakan manajemen pembelian produk baru, memasarkannya, dan mengelola modal kerjanya. Pentingnya minat berwirausaha. Wirausaha sebagai potensi pembangunan. 2 Dharma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu sebagai pengusaha memberikan dharma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. 2 Kebutuhan akan wirausaha. Seorang wirausaha mempunyai peran untuk mencari kombinasi baru yang merupakan gabungan dari 5 hal, yaitu 1. Pengenalan barang dan jasa baru, metode produksi baru, sumber dan bahan mentah baru, pasar-pasar baru, dan juga terakhir, organisasi industri baru. 3. Makna wirausaha dan wira swasta. Wirastawan dihubungkan dengan istilah saudagar. Walaupun sama artinya dalam bahasa Sanskerta, tapi maknanya berlainan. Wira swasta terdiri atas 3 kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan atau pendekar, kemajuan, dan memiliki keagungan watak. Swa artinya sendiri, sta artinya berdiri. Adapun saudagar terdiri atas 2 suku kata, yaitu sau berarti 1000 dan dagar artinya akal. Dengan demikian saudagar berarti 1000 akal. Kewirausahaan dan perguruan tinggi. 1. Eksistensi perguruan tinggi. Salah satu persoalan yang muncul kemudian adalah ketika ekspansi perguruan tinggi berlebihan, sedangkan perkembangan ekonomi negara berjalan lamban. Terlebih pada 13 tahun terakhir ini ketika dunia industri atau usaha tidak sanggup menyerap lulusan perguruan tinggi dengan jumlah yang sebanding. Akibatnya muncullah persoalan pengangguran atau setengah pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi yang menjadi keprihatinan kita. Sebab itu, hal ini dapat menjadi ganjalan bagi stabilitas nasional kita, mengingat para lulusan perguruan tinggi tersebut memiliki potensi yang sangat berbeda dengan tenaga yang tidak terdidik. Di samping itu, berarti penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan pemborosan investasi yang cukup mahal jika tidak ditemukan solusi yang integralistik. 2. Akar historis perguruan tinggi dan dunia industri. Secara historis, perguruan tinggi di Indonesia yang dikenal sekarang tidak memiliki akar kultural di Indonesia. Perguruan tinggi meminjam istilah Umar Khayyam 1989 merupakan lembaga produk asing barat dengan seperangkat informasi, sains, dan nilai asing pula. Pada mulanya, perguruan tinggi berpusat di biara-biara dan intinya ilmunya adalah agama dan filsafat dengan biarawan sebagai penjajah dan calon rohaniawan sebagai mahasiswanya. Lambat laun perguruan tinggi terbuka untuk umum dan beralih menjadi studium generali yang berkembang mengikuti 2 model pola. Pertama yang berkembang di Italia merupakan perguruan tinggi studiosorium, yaitu intinya mahasiswa berkumpul dan mencari sesuatu yang diperlukan. Adapun pola kedua berkembang di Perancis dengan pola unit perguruan tinggi magistroum, yaitu guru berkumpul memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar. Pola kedua itulah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga saat itu. 3. Polarisasi perguruan tinggi dan ideologi ekonomi. Pada era global yang penuh dengan persaingan ketat, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kualitas yang unggul. Penyebabnya begitu kompleks, antara lain rasasi ekonomi, relevansi kurikulum perguruan tinggi dengan realitas sosial, keterlibatan perguruan tinggi dengan realitas sosial ekonomi dunia industri, dominasi birokrasi, gerakan mahasiswa yang tidak mudi, dan lain-lain. Pikiran pokok dari industri pendidikan bahwa perguruan tinggi merupakan dasar pertumbuhan ekonomi karena lembaga itulah yang menghasilkan pengetahuan know-how untuk kemajuan industri dan lembaga tenaga kerja yang siap pakai guna menjalankan roda ekonomi. Perguruan tinggi yang telah berubah menjadi the Asian Mission menghasilkan lost people yang
cabut dari akal kulturalnya, dan meretas jiwa wirausaha melalui pendidikan tinggi. Eksistensi peluang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi. Peluang itu tercermin dalam seberapa jauh peran Dharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi melalui iptek yang dimiliki dan dikembangkannya. Berdasarkan data yang ada, pada umumnya kualitas tenaga kerja Indonesia rendah, baik ditinjau dari segi pendidikan maupun keahlian dan keterampilannya. Bahkan beberapa perguruan tinggi telah memasukkan kewirausahaan dalam kurikulumnya yang dijabarkan dalam mata kuliah. Terlepas dari persoalan di atas, jika dicermati lebih jauh, ada hambatan kultural yang cukup mendasar. Hal itu wajar mengikat menjadi wirausahawan atau pengusaha dalam pandangan masyarakat Indonesia yang belum maju, terlebih masyarakat Jawa tradisional yang masih memegang sila-sila feodalisme belum dapat diakui atau dianggap oleh masyarakat menjadi orang. 2. Upaya penanaman jiwa berusaha dan pengembangan dan potensi kewirausahaan. A. Mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi. 1. Kegiatan intrakurikuler pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan intrakurikuler, misalnya adanya materi manajemen kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan atau mata kuliah muatan lokal mulok. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan kewirausahaan melalui kegiatan intrakurikuler antara lain koperasi mahasiswa, atau pelatihan kewirausahaan mahasiswa secara terprogram, tersisten, dan berkesinambungan. B. Kebijakan pemerintah tentang kewirausahaan. Untuk mendukung program pengembangan jiwa kewirausahaan diwujudkan dalam sebuah Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gambaran Nasional Memasyarakatan dan Membudayakan Kewirausahaan. C. Program-program kewirausahaan sebagai realisasi upaya pertama dan kedua secara eksplisit upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perguruan tinggi dan pemberian peluang bagi mahasiswa dalam menanamkan jiwa dan memupuk bakat kewirausahaan itu dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerja, usaha, atau KKU. Dan menciptakan jaringan dan kementerian atau instansi lain. Untuk mewujudkan program pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, perguruan tinggi perlu menciptakan jaringan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi, departemen, dan dunia industri. Salah satu tujuan khusus program KKU adalah melatih mahasiswa agar mampu mengelola program KWU yang berkesinambungan berdasarkan pemikiran komprehensif, analitis, dan proyektif melalui berbagai bentuk kegiatan mahasiswa yang mendukung usaha ekonomi produktif. 3. Refleksi pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran besar dalam melahirkan tenaga kerja terdidik dalam bidangnya ataupun lintas bidang dan tenaga yang memiliki wawasan dan jiwa kewirausahaan. Akan tetapi, dalam realitanya, perguruan tinggi justru sering terjebak dalam memproduksi di tengah tenaga penggugur terdidik karena adanya hambatan soal kultural yang hingga ini masih cukup dominan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selama manusia hidup di dunia, pendidikan menjadi hal yang paling utama di antara kebutuhan hidup manusia lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan pendidikan yang berwawasan kewirausahaan adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup. Pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah atau perguruan tinggi. Life skill adalah pengetahuan dan sikap yang diperlukan seseorang untuk bisa hidup bermasyarakat. Mungkin pembahasan dari bab 1 hanya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dina Herdiana Kusuma. Bagaimana nih teman-teman? Apakah di bab 1 teman-teman sudah menemukan apa yang teman-teman cari, atau teman-teman masih kebingungan nih? Apa itu mengenai kewirausahaan ataupun yang lain-lain? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bertanya-tanya, mari kita bahas mengenai di bab 2 ini. Nah, oke, yang pertama itu ada mengenai makna dan hakikat kewirausahaan. Yang pertama itu ada definisi kewirausahaan. Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Tentunya dibagi menjadi dua kata ya. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Serta usaha berarti perbuatan modal amal, bekerja, ataupun berbuat sesuatu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Dan banyak juga beberapa tokoh
yang mengeluarkan definisi-definisi dari kewirausahaan. Di sini saya mengutip 3 tokoh. Yang pertama, Ahmad Sanusi 1994 yang mengartikan bahwa kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, proses, dan hasil. Dan ada Zimmerer 1996 serta Soeharto Prawiro 1997. Nah, buat selanjutnya ada perbedaan mengenai wirausaha dan wira swasta nih. Apa sih? Wirausaha merupakan salah satu pendidikan yang diberikan kepada sosok atau individu yang lebih bermental baja atau lebih memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan adversity yang berperan untuk hidup ataupun menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Serta wira swasta merupakan pendidikan dengan hasil sosok individu yang lebih lihai dalam bisnis atau uang atau agar lebih memiliki kecerdasan finansial. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi dan peran wirausaha. Fungsi dan perannya ini apa sih? Wirausaha ini memiliki 2 peran, yaitu sebagai penemu dan atau inovator dan perencanaan yang disebut sebagai planner. Serta adapun ide dan peluang dari kewirausahaan merupakan ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Mengamati pintu peluang, menganalisis proses secara mendalam, dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Nah, buat selanjutnya ada bekal pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Cocok nih buat teman-teman nih yang akan menjadi wirausaha, perlu diperhatikan ya pada subbab ini. Yang pertama itu ada pengetahuan. Dalam pengetahuan berwirausaha itu ada apa aja sih? Di sini saya mengutip 3 pengetahuan mengenai wirausaha. Yang pertama, bakal pengetahuan mengenai usaha yang akan memasuki atau dirintis dan lingkungan usaha yang ada. Yang kedua, bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, bekal pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Nah, bukan pengetahuan aja nih yang harus teman-teman persiapkan, ada juga keterampilan-keterampilan bagi seorang wirausahaan. Nah, apa aja sih? Di sini saya mengutip 5 nih teman-teman, keterampilan dalam berwirausahaan. Yang pertama itu ada bekal keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. Yang kedua, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. 3, bekal keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Keempat, bekal keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kelima, bekal keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai konsep kewirausahaan. Yang pertama itu ada disiplin ilmu kewirausahaan. Menurut Soeharto Prawiku. Nah, buat selanjutnya kita bahas mengenai konsep kewirausahaan. Yang pertama itu ada pembahasan mengenai disiplin ilmu kewirausahaan. Menurut Soeharto Prawiro Kusumo 1997.24, ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability, dan perilaku seseorang untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin akan dihadapinya. Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang independen atau independent academic discipline. Karena kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, distinktif, yaitu ada teori konsep dan metode ilmiah yang lengkap. Dan untuk selanjutnya ada objek studi kewirausahaan, apa aja itu? Yang pertama itu ada kemampuan merumuskan usaha, kemampuan motivasi, kemampuan inisiatif, kemampuan inovasi,
kemampuan membentuk modal, kemampuan manajemen waktu, kemampuan mental, dan kemampuan dalam beradaptasi. Nah, untuk selanjutnya, mengenai kewirausahaan eksistensial. Kata eksistensial ini memiliki 3 arti nih teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama itu keberadaan manusia atau cara khusus manusia dalam menjalani hidupnya. Kedua, makna hidup. Yang ketiga, perjuangan manusia untuk menemukan makna yang konkret di dalam hidupnya, dengan kata lain, keinginan seseorang untuk mencari makna hidup. Dan menurut Suryana nih 2025, dia memberikan pendapat mengenai kewirausahaan eksistensial, yaitu sebagai jalur aktualisasi potensi-potensi diri, bakat, sikap, pengetahuan, keterampilan untuk menciptakan dunia esok lebih baik dari dunia kini. Dengan menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia dan menyajikannya pada tingkat harga dan tempat terjangkau oleh pemakai ataupun yang bisa kita sebut sebagai konsumen, yang membutuhkan secara mengendalikan konsekuensi penerimaan yang wajar bagi dirinya dan para stakeholders, dan mengendalikan dampak ke arah positif bagi komunitas lokal, komunitas bisnis, dan lingkungan global dengan menjadikan entitas bisnis sebagai simpul komunitas stakeholders. Oke, buat selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai kerangka berpikir kewirausahaan. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 poin, tentunya dengan penjelasannya. Yang pertama itu ada pola tanggapan mengenai karakteristik perseorangan, karakteristik kelompok sosial. Yang kedua itu pola peluang, kebutuhan ekonomi, serta kemajuan teknologi, serta ada perilaku wirausaha, mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan. Yang ketiga ialah hasil usaha perusahaan, mengenai tepat guna, hemat usaha, unggul mutu, dan pembaharuan. Oke, kewirausahaan dalam perspektif sejarah. Nah, tentunya kewirausahaan ini tidak langsung tiba-tiba ada waktu zaman itu ya, teman-teman. Tapi apa sih gitu? Sejarahnya itu seperti apa? Mengenai adanya perspektif dari sebuah kewirausahaan ini. Nah, kewirausahaan pertama kali muncul pada abad ke-18, diawali dengan penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas para wirausahaan dunia modern muncul pertama kali di Inggris pada masa revolusi industri pada akhir abad ke-18. Nah, untuk selanjutnya ada pandangan kewirausahaan. Berikut ini merupakan salah satu pendapat dari pandangan kewirausahaan dari beberapa para ahli ataupun yang mengemukakan. Saya mengambil 3, yaitu dari Jean Baptiste Say 1816, yang mengatakan bahwa seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Lalu ada Penrose 1963, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang di dalam sistem ekonomi, kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Serta yang terakhir, saya mengutip dari Peter F. Drucker 1977 yang mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahaan memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, ataupun menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman, gimana nih mengenai bab 1?
Apakah teman-teman bisa memahami apa yang telah kami sampaikan pada, video kelompok satu ini? Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita sampaikan ya, dan mungkin kita sudah ada di penghujung presentasi. Dengan penutupnya saya akan, memberikan kesimpulan mengenai pembahasan bab 1 dan bab 2 ini, yaitu kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Di Indonesia ini, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa perguruan tinggi tertentu saja. Nah, sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Wirausaha merupakan potensi pembangunan baik dalam ekonomi maupun dalam mutu wira tersebut sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Oke teman-teman, alhamdulillah presentasi pada kelompok hari ini dicukupkan. Mungkin teman-teman yang belum memahami ataupun yang akan ditanyakan silahkan untuk bertanya pada saya ataupun Desi, atau bisa dibantu oleh dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.